itu Tuhan di tempat kami bekerja, baik itu dengan tetangga kami, baik itu Tuhan dengan handai tolong kami percaya Tuhan, Roh-Mu lah Tuhan Yesus yang mengurapi kami, sehingga kami Tuhan bisa menjadi saksi bagi orang lain, bisa menikmati kami orang-orang sekitar kami, bisa mengatakan benarlah dia anak Tuhan. Oh Tuhan, itulah kerinduan kami. Oh, setiap kami boleh dinikmati orang lain, boleh dirasakan oleh orang lain, menjadi representasi Tuhan di bumi ini. Itulah kerinduan kami Tuhan. Ajar setiap kami untuk lebih dan lebih lagi memperbarui perilaku sikap kami Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus, seluruh kegiatan kami serahkan dan kami nyatakan itu untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang tidak mampu dan tidak bisa apa-apa kami, dan bahkan hamba-Mu hanya mengharapkan Roh-Mu untuk lebih mengurapi lagi, dan nyatakanlah isi hati-Mu kepada hamba-Mu ini Tuhan, sehingga boleh menyatakan kepada jemaat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Dan hamba siap menjadi alat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat semuanya. Engkau melihat hati dari jemaat di tempat ini. Oh, Engkau urapi Tuhan. Engkau berikan Roh-Mu yang luar biasa. Dan setiap kami siap menerima-Mu lebih lagi, menerima Roh Kudus itu lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap menerima firman-Mu Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan yang siap menerima firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Masihkah engkau menangis di hadirat Tuhan? Amin. Masihkah engkau merasakan bahwa Tuhan hadir dalam seluruh kehidupanmu? Amin. Mari lambaikan tangan yang masih merasakan bahwa Tuhan yang menolongnya. Amin Bapak Ibu. Mari kita buka firman Tuhan yang luar biasa hari ini, yang benar-benar menjadi kekuatan yang luar biasa bagi saya yang saat ini menyampaikan firman, dan saya sangat berharap juga menjadi kekuatan yang sempurna bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Mari kita buka di 2 Korintus 4 ayat 16 sampai dengan 18. Amin. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Yang sudah menemukan ayatnya katakan amin. Amin. Mari kita baca sama-sama. Judulnya adalah jangan tawar hati, juga waktu menghadapi maut. Saya baca ayat 16, Bapak Ibu selanjutnya 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab pandang dan keringatnya sekarang ini mengajarkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala segalanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu. Amin. 16 sampai 18. Baik, Bapak Ibu. Adakah Bapak Ibu di hari-hari ini tidak pernah sakit? Atau tidak punya masalah? Atau merasa bahwa biasa-biasa aja? Ada? Mungkin merasa udah
gak apa-apa, kita beribadah ya, kita nikmati biasa-biasa aja. Tidak ada sesuatu yang dirindukan sampai bisa meneteskan air mata. Tidak ada sesuatu yang sangat membuat dia menderita sekali sehingga bisa membuat dia, Tuhan tolong kami. Tidak ada yang seperti itu. Atau semuanya tidak punya visi. Baik, Bapak Ibu, pada saat saya diminta oleh Bapak Gembala Sidang di tempat ini untuk boleh menyampaikan firman, di saat bersamaan juga Gembala Koordinator untuk minta saya menyampaikan firman di jam 8 dan di jam 10. Minggu-minggu ini saya mengalami satu, ya bukan sakit parah, bukan, tapi sakit yang membuat kita itu lelah gak mengerti. Lelah gak mengerti itu kadang-kadang ditusuk-tusuk ulu hati, ya. Kadang merasa bahwa kenapa ya, mau dibilang asam lambung, sepertinya bukan asam lambung, tapi mau dikatakan nyaman, enak, tidak. Kadang lidah rasanya pahit, kemudian kalau makan juga gak enak gitu. Saya merasakan gejala yang membuat saya, ketika disampaikan kepada saya untuk menyampaikan firman ini, saya katakan nanti dulu, saya lagi kurang enak badan. Hampir saya katakan seperti itu. Tapi saya mendapat ayat ini. Tuhan titip pesan kepada saya. Dikatakannya, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ada banyak kita di tempat ini tidak mau lagi melayani orang, tidak mau lagi menyatakan kemuliaan Tuhan, ketika sesuatu yang ada dalam tubuhnya, baik itu sakit penyakit, baik itu sebenarnya bukan sakit tapi satu kemaluan, itu gak mau lagi melayani Tuhan. Ada seperti itu. Dan rata-rata itulah sifat manusia. Manusia itu tidak ingin melayani manusia lain ketika dia dalam kelemahan. Karena dia takut nanti, hebat sekali, kamu aja begini, dia takut terintimidasi. Tapi firman Tuhan katakan hari ini, manusia kita ini akan merosot, Bapak Ibu. Waktu saya muda, saya bisa berlari jauh, saya bisa jalan dan mengerjakan lebih dari apa yang bisa saya kerjakan saat ini. Tapi pada saat saya usia sekarang, sudahlah mulai kolesterol, ya, sudahlah mulai asam urat, sudahlah mulai saraf-saraf itu agak sulit untuk bergerak. Semalam kami ke kolam berenang dan keluar dari kolam berenang itu saya udah merasakan, aduh kaki saya seperti ngilu. Tapi saya bawa dan saya jalankan aja. Di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, tidak ada satupun yang bisa menjamin bahwa kita akan terus sehat. Kita semua akan mati. Dan itu adalah sifat kodratnya manusia. Dan firman Tuhan hari ini saya mau sampaikan adalah ketekunan kita yang kita lakukan hari ini itu akan menghasilkan dan melahirkan kekekalan di kemudian hari. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau kita tekun, kita kerjakan aja. Sepanjang itu untuk kemuliaan Tuhan, kerjakan aja. Karena itu akan menghasilkan kekekalan Bapak Ibu. Nah, 3 kebenaran yang dapat kita lihat dari firman Tuhan ini yang besoknya kita akan menerima kekekalan itu adalah, pertama, tidak tawar hati. Meskipun manusia lahir kita semakin merosot. Itu ada di ayat 16 Bapak Ibu. Di sana dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Bapak Ibu, jasmani kita ini memang itu adalah dari tanah ya. Pada saat
Tuhan menciptakan semua di dunia ini diciptakan dengan berfirmanlah Tuhan, maka semuanya jadi. Tapi untuk manusia Tuhan membentuk apa? Membentuk apa? Tanah. Kita dibentuknya dari tanah. Jadi wajarlah Bapak Ibu, tubuh kita ini hanya bisa bertahan 70 tahun. Lebih dari situ hanya kemuliaan Tuhan saja yang bisa melaluinya. Karena usianya Bapak Ibu itu sangat terbatas. Tapi yang tidak terbatas itu roh kita. Itu adalah jiwa kita. Itu sangat tidak terbatas Bapak Ibu. Jadi ketika kita mengalami kelemahan jasmani, jangan pernah mengeluh. Jangan pernah katakan sakit-sakit aja aku ini. Atau akan menyampaikan pada udahlah, selesai aja, capek kali aku. Jangan pernah katakan itu, karena kita belum sampai kepada apa yang Tuhan katakan. Di sini dikatakan kalau orang benar, ya, jika manusia lahiriah kita itu dimakan oleh usia, itu akan semakin lemah. Sebaliknya manusia batiniah kita atau manusia rohani kita akan semakin kuat jika kita hidup di dalam Kristus, bahkan akan terus berbuah. Bapak Ibu, di mana ayatnya? Silahkan kita buka di Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Silakan Pauline. Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Silakan Pak. Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Saya baca ayat 13-nya Bapak Ibu, ayat 14-nya ya. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka akan bertunas pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. untuk memberitakan Tuhan bahwa Dia dan tidak akan ada kecurangan kepadanya. Amin Bapak Ibu. Baik, ada sedikit cerita Bapak Ibu. Kalau kita melihat pengamen di tengah jalan, dia bawa kerincingan, kemudian dia bilang, suaranya tidak enak. Dia nyanyi itu seadanya aja Bapak Ibu. Kalau bisa dia membunyikan kerincing atau gitarnya dengan sembarangan, gitu, Bapak Ibu, rasa-rasanya seperti apa? Daripada kalau lama-lama di sini capek sekali. Dikasihkan berapa? 2. Tapi kalau kita melihat pengamen di tengah jalan, suaranya indah sekali. Kita misalnya dia membawakan lagu-lagu zaman dulu waktu masa kita ya, seperti lagu-lagu Rintu Araha atau lagu-lagu Bro Ripo Solima gitu. Terus usia-usia kayak kita ini kan pasti dibawa di masa muda dulu. Kita mau cepat gak dia selesainya nih? Pengennya lama ya? Pasti pengen lama kan? Demikian juga Tuhan Bapak Ibu. Kalau Tuhan merasakan bahwa indah sekali lah penyembahan Bapak Regar ini, indah sekali, senang sekali saya mendengarnya. Tunggu dulu ya Pak Regar. Aku yakinlah pada saat kita penyembahan itu, yang tadinya kita minta Tuhan tolonglah, saya ingin bangun rumah Tuhan, saya butuh biaya Tuhan, itulah penyembahan kita Tuhan, tolonglah. Ternyata karena indahnya penyembahan Pak Regar ini, Tuhan bilang, Pak Regar, bukan hanya bangunan rumahmu yang kusediakan, perabotnya pun kusediakan. Amin Bapak Ibu. Jadi kita anak-anak Tuhan ini jangan pernah tawar hati. Tawar hati itu adalah satu keadaan
tukang tambal ban dan biasa. Itulah tawar hati. Tapi kalau anak-anak Tuhan bukan seperti itu. Pasti doanya hari ini aku tambal ban. Aku yakin anakku satu tentara, anakku satu polisi, satu dosen. Aku percaya itu doa anak Tuhan. Jadi gak pernah ada anak Tuhan itu yang tidak berdoa untuk anaknya. Itu gak ada. Karena apa? Karena buah yang segar yang Tuhan janjikan boleh dia lihat, itu bisa melalui pelayanannya, bisa melalui keturunannya, bisa melalui saudaranya, bisa melalui sikapnya, bahkan bisa melalui usahanya. Amin Bapak Ibu. Jadi hari-hari ini kita jangan pernah tawar hati. Mungkin kita merasa bahwa hari ini dapat 3 juta, besok 3 juta, besok 3 juta. Bukan. Tuhan tidak pernah mengukurkan kita dari jumlah pendapatan kita, nggak pernah. Bahkan dia nggak pernah mengukur kita dari jumlah kolekte kita, nggak pernah Bapak Ibu. Tuhan mengukur kita itu dari bagaimana penyembahan kita kepada Dia. Amin. Amin. Sama seperti kalau saya dekat dengan Bapak Gembala Sidang, saya bilang, aduh manis sekali lah kau Pak, bagus sekali, baik sekali kau Pak, indah sekali kau Pak. Kira-kira keluar gak dompetnya? Hah? Keluar gak dompetnya? Keluar. Iya, sama Tuhan itu seperti itu. Indah sekali kau Tuhan, kekasih hatiku. Kaulah yang paling ingin kutemui setiap awal pagi hari. Rindu aku kepadamu Tuhan. Saya sangat yakin Tuhan itu punya hati yang sangat lembut Bapak Ibu. Amin. Saya sangat yakin itu. Jadi ketika kita bisa mengatakan pujian kepada Tuhan, keindahannya Dia, segala sesuatu yang luar biasa Dia miliki, kita pun akan hanyut oleh apa yang tanpa sadar. Kita udah berumur 57 tahun, iya kan? Kita tanpa sadar udah berumur 70 tahun. Tapi ketika kita lihat ke belakang, semua keturunan kita sudah diberkati Tuhan. Amin. Makanya Bapak Ibu, saya suka masuk ke hadirat Tuhan. Kalau mau dihitung, itu tisu mungkin bukan cuma 5 lembar, bisa keluar berapa lembar. Mungkin ingus yang keluar. Karena saya ini adalah orang yang ingin mengalir dalam hadirat Tuhan. Ingin tanpa sadar saya sudah melihat bahwa Rahel jadi jaksa. Saya ingin melihat tanpa sadar Rahel misalnya punya cita-cita yang berbeda jadi dokter. Tanpa sadar saya melihat lagi anakku Aser menjadi manajer. Saya punya kerinduan itu Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu punya kerinduan yang sama dengan saya? Kuncinya hanya satu saja. Terus berada di hadirat Tuhan. Seperti kita mengalir dalam air. Kemudian tanpa sadar kita sudah selesai. Dan pada saat kita selesai kita melihat ke belakang. Semuanya sudah Tuhan berkati. Amin. Saya saat ini masih berumur 44 tahun. Saya 44 tahun. Anak saya Aser itu masih 11 tahun. Rahel 13 tahun. Kalau masih dipandang secara jasmani, saya masih punya hitungan berapa rupiah lagi untuk menyekolahkan mereka. Tapi saya tahu, ketika saya di hadirat Tuhan, rupiah demi rupiah itu Tuhan jamin untuk selesaikan mereka. Amin Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu melihat anak-anak dan apa yang mau kupakai untuk menyekolahkan Aldi misalnya, apa yang mau aku pakai hari ini, aku dapat hasilnya cuma 50.000. Tapi percayalah Bapak Ibu, bahwa bukan rupiah kita itu menjamin anak kita menjadi orang sukses, bukan. Tapi doa-doa kita yang membuat dia berhasil dan sukses.
Amin Bapak Ibu. Jadi jangan alergi dengan doa, jangan. Kalau Bapak Ibu ikut di dalam kehidupan saya, kalau dilihat dari lintas kehidupan saya Bapak Ibu, itu tidak ada satupun garis di dalam garis Bapak atau Mama saya yang kerjanya bagus, tidak. Tidak ada di dalam garis Bapak dan Ibu saya itu yang sekolahnya tinggi, bukan. Tapi yang membuat kita ketika kita sadar, ketika saya berumur SMA, saya sudah mulai mengenal Tuhan. Saya katakan, Tuhan, saya ingin jadi orang berhasil. Meskipun itu kelihatan tidak mungkin, tapi saya percaya itu mungkin di dalam nama Yesus. Waktu itu bukan tanpa pergumulan Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu adalah orang tua yang berdoa untuk anak. Saat itu adalah saya anak yang berdoa kepada Tuhan. Saya anak. Jadi saya sangat menikmati Tuhan, karena apapun yang saya sampaikan Bapak Ibu tidak akan bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan kalau saya tidak menjadi saksi. Saya tidak menjadi saksi atas perkara yang Tuhan kerjakan, tidak akan bisa. Makanya Bapak Ibu di sini dikatakannya bahwa mungkin secara jasmani kita sudah lemah, tapi lahiriah kita yang akan diperbarui hari lepas hari. Karena apa? Karena kita melihat dan mengecap kebaikan Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Makanya di sini dikatakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Maka kita bisa melihat apa sih yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan pada satu hari ada seorang hamba Tuhan yang pergi ke restoran. Restoran itu lumayan mewah ya, harganya juga di atas standar. Hamba Tuhan itu datang sendiri ke restoran itu. Kemudian dia pesan spaghetti. Kemudian udah 10 menit spagettinya nggak datang. Tiba-tiba datanglah anak muda yang urak-urakan. Ya, urak-urakan, kemudian ketawa-ketawa di restoran yang mewah itu, petantang, terus pukul-pukul meja. Begitu mereka pesan, hidangannya langsung datang. Kemudian 30 menit lagi, pas di 30 menit hamba Tuhan ini bertanya. Dia diam gitu di meja itu, sambil dia panggil pelayannya, dia katakan, kenapa ya? Makanan saya, hidangan saya kok belum datang ya, udah 30 menit. Terus pelayan ini cek ke belakang. Dia tanya sama koki, kenapa Bapak itu belum? Yang mana? Yang di meja 3. Kemudian setelah itu datanglah koki itu ke meja Bapak itu. Ini koki ya. Koki itu adalah sumber segala masakan. Ya, dialah sumbernya, dialah ahlinya, dia. Kemudian dia datang ke meja 3. Dia jumpa Bapak, tenang. Bapak tenang ya. Karena kami sedang membuatkan spaghetti yang paling enak untuk Bapak. Bapak tenang ya. Apa pesan di sana Bapak Ibu? Pesan di sana, ketika Bapak Ibu, saudara hari ini merasa lama kali jawaban doa Tuhan ini, di mana Tuhan ini ya? Ketika Bapak merasa seperti itu, ingat, sedang terjadi hidangan yang enak untuk kita. Kalau maksud tadi mau berhutang ke bank, tidak dengan hutang, tapi yang paling enak yang Tuhan siapkan. Amin. Jangan tawar hati. Amin Bapak Ibu. Tetaplah bersemangat dalam Tuhan. Tetap bersemangat dalam Tuhan. Salam kiri kanannya, semangat dalam Tuhan. Semangat dalam Tuhan. Amin. Kemudian yang kedua adalah jangan tawar hati ketika penderitaan yang ringan yang sekarang ini kita kerjakan untuk kemuliaan yang kekal. Jadi karena kita menderita, jangan kita merasa nggak ada Tuhan itu. Buktinya aku sampai sekarang penyakit jantungku nggak selesai, nggak
Tuhan itu. Itulah tawar hati Bapak Ibu. Dia gak merasa lagi bahwa Tuhan itu ada. Hari-hari ini orang-orang Kristen banyak sekali yang mengalahkan itu. Banyak sekali yang mengalami bahwa ya mereka akan kalah. Karena perasaan mereka selalu menyatakan bahwa sama aja itu. Gak sama. Ada inang kita yang membuktikannya. Umur inang berapa inang? 70. Perjalanan hidup inang itu sudah 70. Sudah dia buktikan. Perjalanan saya masih 44. Saya belum melihat. Perjalanan Pak Regan berapa tahun? 50. Belum dilihat. Tapi kalau kita bertahan di dalam Tuhan dan tidak pernah tawar hati, itu akan segera kita miliki. Amin. Jangan kita memulai tapi kita yang mengakhiri, belum sampai finish. Belum sampai selesai. Coba kita lihat di sini ada Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Roma 8 ayat 18. Silakan dibuka Bapak Ibu. Roma 8 ayat 18. Mari kita baca sama-sama. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ganti menjadi nama masing-masing kita. Nama kita itu kepada kita, ganti nama kita kepada Endang. Bapak Ibu silakan sebut nama masing-masing. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada Endang. Baca sendiri namanya. Kenapa kita bisa dan kenapa kita harus menyebut nama kita masing-masing ketika kita melakukan proklamir? Kenapa? Di dalam diri manusia ini Bapak Ibu, saya baca beberapa buku. Di dalam diri manusia ini ada satu proklamir di dalam kita ini. Ketika kita menarik surga untuk turun kepada kita, gantikan menjadi nama kita masing-masing jika kita ingin itu terjadi kepada kita. Amin. Ketika kita mau memproklamirkan bahwa itu harus terjadi kepada saya akan tarik itu untuk terjadi dalam hidup saya, maka saya itu akan menyatakan dengan semangat. Bisa. Sebelum kita punya mobil, atau sebelum saya menikah, saya menarik di dalam nama Yesus, saya pukul itu mobil. Di dalam nama Yesus saya akan naik ini mobil ketika saya menikah. Itu apa artinya? Saya menarik kuasa surga untuk melakukannya demi saya. Sekarang Bapak Ibu, saya tanya, ini dan saya tantang. Saya sangat menantang hari ini. Bisakah? Mampukah? Atau maukah Bapak Ibu menarik kuasa surga untuk terjadi dalam hidupmu? Maka proklamirkan. Jangan itu menjadi pikiranmu jalan duluan, bukan. Pikiranmu sangat segini sama Tuhan. Tapi Tuhan ketika Dia menyatakan atau melakukan sesuai dengan proklamir kita tarik dari surga, itu akan terjadi. Amin. Bapak Gaby, udah pukul aja. Ras ini milikku dalam nama Yesus. Hidup ini memang penuh kegilaan Bapak Ibu. Kita nggak bisa, anak Tuhan itu nggak boleh nggak gila. Karena kita ini hidupnya memang berbeda-beda. Ketika ditampar pipi kirimu, kasih gila nggak? Gila, nggak kupukul aja kok aman kok gitu ya. Mau ku kasih pula kok pipi kiri, itu kan? Nah, kalau kita lakukan seperti itu Bapak, kita menarikkan segala sesuatu yang dari surga. Melihat, ya ini gitu. Atau pukul, ini sirahan sama Asir ini. Dalam nama Yesus buruku ini jadi jaksa. Oh yes. Meskipun dia bilang gila mama ini, iya boleh, silakan. Tapi saya sangat tidak menyukai atau sangat merasa tidak enak dilihat ketika anak
rumah kita, tapi kita bisa buka usaha, nggak bayar kontrak. Seperti itu. Sangat alangkah sedihnya Tuhan ini, ya. Sedih sekali Tuhan kita dikasih dalam diri Pak Gebi, dikasih dalam diri Pak Glory, dalam diri Pak Lisa satu kekuatan yang luar biasa. Di dalam dia ada Tuhan, tapi nggak dipakai. Sedih gak Tuhan? Misalnya Bapak Ibu punya anak, ya Aser, kita udah kasih tahu Aser, nanti kalau kawan mau begini jangan kamu ikut-ikutan. Kemudian Aser gak ingat perkataan kita, sedih gak? Apalagi karena tidak ingat perkataan kita, dia jadi rugi. Itu paling gak enak. Amin Bapak Ibu. Jadi tariklah dari surga itu. Tarik banyak sekali di surga itu. Mau apa? Mobil Terano ada, Terios ada, Ras ada, apa? Hah? Pak Glory ada Kijang Pak, mau Kijang lama, Kijang baru, Innova ada Pak. Tinggal Bapak, yes. Jangan lihat aku kerja di mana, nggak perlu. Ada banyak Pak hamba Tuhan yang dikasih oleh jemaatnya mobil. Amin Pak Glo. Tidak perlu banyak sekali kita mengerti atau mengartikan apapun. Tuhan itu udah luar biasa bagi kita. Amin Bapak Ibu. Coba saya undang dulu pemusik. Coba kita nyanyikan lagu Glory Glory bagi Sang Raja. Coba saya ingin melihat orang-orang yang optimis itu seperti apa. Saya mau lihat dulu kakinya, matanya, mulutnya, tangannya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Seolah-olah saya melihat Bapak Ibu, yes. Di tangan yang kita pegang ini apa yang kita rindukan? Kita mau Terano, silakan. Mau Terius, silakan. Ras, rumah, genggam tangannya masing-masing. Ya, Bu Juita berhasil, Bu punya pekerjaan luar biasa, yes. Pegang semua dalam tangan kita. Kita tarik yang dari surga. Ayo, WL tadi. Glory, glory bagi Sang Raja. Genggam tangannya nanti ketika gini ya. Oh yes. Glory
ketiga Bapak Ibu, ketika kita tekun di dalam Tuhan, kita harus dewasa rohani supaya dapat melihat hal-hal yang bernilai kekal. Oke? Amin Bapak Ibu. Kita tadi menyanyikan itu Bapak Ibu, membuktikan bahwa kita dewasa. Ketika kita berseru, kita bernyanyi, kita akan merasa bahagia dan semua Tuhan serahkan kepada kita. Amin Bapak Ibu. Baik, kita akan tutup ibadah kita ini untuk khotbahnya. Kita akan nyanyikan Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahan. Sekarang nama kasih. Sekarang makasih karena Tuhan Yesus Bapa yang sempurna. Kami percaya Tuhan, secara manusia kami sangat lemah. Tapi jika Roh-Mu Tuhan Yesus yang mengurapi setiap kami Tuhan, tidak ada ketakutan, kekhawatiran atau apapun kami jalani dalam